Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang desain, kompetensi dan tujuan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas di dalam materi desain kompetensi dan tujuan pembelajaran? Setidaknya ada 4 subbab yang akan kita bahas. Pertama, apa sih hakikat kompetensi itu? Nah, kemudian apa saja macam-macam kompetensi itu? Nah, kemudian bagaimana sih hakikat dari tujuan pembelajaran? Kemudian apa saja taksonomi dari tujuan pembelajaran itu? Nah, yang pertama, nah, kita akan membahas tentang hakikat dari kompetensi. Ini. Kalau kita lihat kompetensi itu dari bahasa Inggris competence yang artinya kecakapan atau kemampuan. Kompetensi kalau kita lihat adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan untuk melakukan sesuatu. Kalau kita lihat pengertian kompetensi menurut Van Lolly, Van der Dolce, dan Gemmel, nah itu menyatakan bahwa kompetensi itu merupakan sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa. Karakteristik ini dapat dilihat sebagai seperti gaya bertindak gitu ya, kemudian berperilaku dan berpikir. Nah, kalau kita kaitkan dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, itu perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai. Nah, sebagai wujud hasil dari belajar peserta didik, itu mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik ini perlu mengetahui tujuan dari belajar. Ya. Dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit. Dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan memiliki kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari. Nah, penilaian terhadap pencapaian kompetensi itu perlu dilakukan secara objektif. Nah, berdasarkan kinerja peserta didik dengan bukti penugasan. Nah, mereka itu terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sebagai hasil dari belajar itu sendiri. Maka dengan demikian, di dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif. Nah, ada ukuran-ukuran penilaian khusus yang menghindarkan penilaian itu bersifat subjektif. Nah, oleh karena itu, dari sini bisa kita lihat bahwa kompetensi itu merupakan faktor penentu berhasil tidaknya tujuan pembelajaran. Ini erat kaitannya kompetensi dengan tujuan pembelajaran. Karena kompetensi sebagai faktor penentu berhasil atau tidaknya tujuan dari pembelajaran itu. Maka dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh peserta didik, maka tentu hal ini dapat menentukan kualitas dari pembelajaran yang baik. Sehingga pada akhirnya hal ini dapat melahirkan peserta didik yang berkualitas tinggi dalam segi dalam segala hal, baik kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kalau kita kembali ke pengertian kompetensi,
yang berasal dari kata competence yang berarti kecakapan, kemampuan. Nah, jika melihat dari pengertian ini, maka hal ini berarti bahwa erat kaitannya kompetensi ini dengan pemilikan pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan sebagai seorang guru kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Nah, kemudian menurut San dalam bukunya Mulyasa, dia mengatakan bahwa kompetensi adalah is knowledge, skill, and abilities or capabilities that a person achieve which become a part of his her brain to action he or he can satisfactorily perform particularly cognitive, affective, and psychomotoric behavior. Bahwasanya kompetensi itu diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya. Sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Kompetensi ini merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan di dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kalau kita merujuk pada bukunya Mulyasa, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, selanjutnya kompetensi juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Bahkan menurut Gordon ya di tahun 1998 itu menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung di dalam kompetensi. Pertama ada pengetahuan atau dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Yang kedua pemahaman, yang ketiga kemampuan atau skill, yang keempat value atau nilai, yang kelima ada attitude sikap, dan yang keenam ada interest atau minat. Nah, coba kita bahas satu persatu. Beberapa aspek ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi ini menurut Gordon yang pertama adalah pengetahuan, knowledge, yaitu bagaimana kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang pendidik mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua ada aspek atau ranahnya yang terkandung dalam konsep kompetensi ini adalah pemahaman atau understanding. Nah, itu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik. Agar apa? Agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga ranahnya adalah ada kemampuan atau bahasa Inggrisnya skills. Skill di sini itu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misal kemampuan mendidik dan memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Ini yang ketiga. Yang keempat, aspeknya atau ranahnya adalah nilai atau value. Suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu di dalam diri seseorang. Misalnya, ada standar perilaku pendidik di dalam pembelajaran itu, dia harus memiliki kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain. Itu value atau nilai. Ini aspek yang keempat dalam kompetensi. Yang kelima, aspeknya atau ranahnya adalah sikap atau attitude, yaitu perasaan senang atau tidak senang, suka, tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Nah, misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, terhadap perasaan, terhadap
kenaikan upah atau gaji dan sebagainya. Nah, ini attitude, ranah yang kelima di dalam kompetensi. Dan yang keenam, ranah yang keenam di dalam kompetensi menurut Gordon adalah interest atau minat. Itu merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalnya, minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Nah, itu merupakan sebuah interest atau minat. Nah, sebagaimana diungkapkan Mustaqim ini pada prinsipnya, lanjutannya, guru itu harus memiliki 3 kompetensi secara garis besar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan, dan bahan dan kompetensi dalam cara belajar mengajar. Ini menurut Mustaqim. Jadi ada 3 kalau menurut Mustaqim, ada kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan atas bahan, dan kompetensi cara belajar mengajar. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa kompetensi ini bisa dibagi menjadi 3. Ada kompetensi kognitif, artinya seorang guru itu harus mampu menguasai mata pelajaran. Yang kedua, ada kompetensi psikomotor, afektif, sikap, dan yang ketiga ada kompetensi psikomotorik. Artinya yang psikomotorik ini bahwa seorang guru itu melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar. Secara garis besar ada kecakapan jasmaniah umum dan kecakapan jasmaniah khusus. Kalau dalam kompetensi psikomotorik. Apa yang kecakapan jasmani umum? Contoh, kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk gerakan dan tindakan umum jasmani seorang guru. Seperti duduk, berdiri, berjalan, dan lain-lain. Nah, itu menjadi kompetensi yang dilihat oleh peserta didik. Bagaimana cara duduknya guru, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara berpakaiannya. Nah, itu dilihat oleh guru. Kalau kecakapan jasmani khusus, ya sifatnya khusus. Nah, contoh, yang keterampilan tertentu yang diwujudkan di dalam belajar mengajar, ya, keterampilan dia dalam mengajar gitu ya. Nah, ini keterampilan jasmani khusus. Nah, setelah kita tahu ada dari hakikat kompetensi, kemudian kita akan mengetahui macam-macam kompetensi. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, macam-macam kompetensi. Pertama, kompetensi guru itu apa sih? Apa saja menurut undang-undang? Dan kompetensi guru apa saja menurut ahli. Yang kedua, ada kompetensi peserta didik. Peserta didik ini kompetensinya apa? Kalau kita lihat dari kurikulum Merdeka, kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik itu seperti apa? Kalau kita lihat kurikulum 2013 nih, kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik itu seperti apa? Mari kita pelajari bersama. Pertama, kompetensi guru. Kalau kita lihat dari undang-undang Republik Indonesia nomor 14 di tahun 2005, nah, bahwa menyebutkan bahwa kompetensi guru itu ada 4. Ini ada 4 kompetensi guru. Apa saja keempat itu? Pertama, ada yang disebut dengan kompetensi guru. Ada 4. Pertama, ada kompetensi namanya kepribadian. Bagaimana seorang guru ini dituntut kepribadian yang memiliki kepribadian yang baik. Nah, ini. Yang kedua, ada kompetensi pedagogik. Artinya bagaimana guru ini harus memiliki kompetensi di dalam kemampuan dia mengajar. Ini kompetensi pedagogik. Bagaimana cara mengajar dan seterusnya.
Yang ketiga ada kompetensi sosial. Bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan muridnya, dengan orang tua, dengan masyarakat. Nah, ini guru harus memiliki kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Artinya, guru dituntut untuk menjadi seorang yang profesional. Nah, maknanya bahwa ya dia harus sesuai dengan keahliannya. Apa yang dia ajarkan sesuai dengan keahliannya. Dia dapatkan saat eh, sekolah, dia dapatkan saat kuliah. Nah, ini kompetensi yang keempat. Itu kompetensi guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Jadi ada empat eh, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya ada kompetensi guru menurut Depdikbud ini ya sebetulnya di dalam Nana Saudi, di dalam bukunya Nana Saudi tahun 2002. Jadi setidaknya ada berapa yang disebutkan di dalam bukunya Nana Saudi. 10 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuan. Jadi seorang guru itu harus menguasai bahan pelajaran itu beserta konsep dasarnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, seorang guru harus mampu memiliki kompetensi pengelolaan program belajar mengajar. Bagaimana dia mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, dia harus mampu mengelola kelas. Bagaimana dia memiliki kompetensi pengelolaan kelas. Artinya, dia mampu menguasai ya mengkondisikan peserta didik agar siap untuk belajar. Itu pengelolaan kelas. Yang keempat, penggunaan media dan sumber pelajaran. Jadi, kompetensi keempat. Dalam Dikbud di bukunya Nana Saudi ini, guru itu harus mampu menggunakan media. Nah, sekarang sudah berkembang di zaman yang serba canggih ini, banyak fitur-fitur AI atau kita sebut dengan artificial intelligence, cerdasan buatan. Nah, ini harus guru harus sudah dituntut mampu untuk melaksanakan atau untuk menggunakan media dan sumber pelajaran ini. Nah, contoh, ya ini slide yang dibuat oleh Bapak ini menggunakan Canva, salah satu apa namanya perangkat dari AI, artificial intelligence, salah satu. Yang kelima, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah penguasaan landasan-landasan kependidikan. Jadi guru harus paham apa saja landasan pendidikan itu. Landasan-landasan pendidikan, dasar-dasar kependidikan. Nah, ini sudah kita pelajari di semester 3. Apa saja landasan-landasan pendidikan. Atau misalkan kalau lupa, nah, bisa dilihat di video yang sudah Bapak buat tentang landasan pendidikan. Yang keenam, guru itu harus mampu mengelola interaksi belajar mengajar. Bagaimana interaksi dia dengan murid ketika proses pembelajarannya. Yang ketujuh, harus mampu juga memiliki kompetensi penilaian prestasi siswa. Bagaimana guru mampu memiliki teknik tentang bagaimana cara menilai, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, maka di semester 3 atau 5 kita akan belajar tentang evaluasi pembelajaran. Bagaimana di sana ada macam-macam bentuk tes, bagaimana cara menghitungnya, kemudian mengolahnya sehingga menjadi satu nilai gitu ya. Nah, itu dipelajari. Yang kedelapan,
Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Jadi guru tidak hanya mengajar saja, menyampaikan pelajaran saja, tetapi juga ada dituntut untuk bisa mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Gitu ya. Yang kesembilan, pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Guru juga dituntut memiliki kompetensi bagaimana pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Harus memenuhi, misalkan contohnya administrasi sekolah. Dia mengajar harus ada menggunakan RPP, gitu ya, rencana pembelajaran, gitu ya, dan perangkat-perangkat lain. Nah, yang ke-10, di guru dituntut untuk memiliki pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran. Nah, ini guru dituntut untuk itu, untuk banyak membaca tentang bagaimana prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan oleh guru-guru yang lain itu untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran. Contoh sekarang banyak penelitian tindakan kelas, nah itu dari berbagai macam sekolah kita bisa pelajari dan kita bisa tiru jika itu merupakan suatu keberhasilan. Nah, itu kompetensi guru menurut Nana Saudi ya, mengutip dari Depdikbud. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kompetensi guru, ada karakter guru sukses dalam mengajar. Apa saja karakternya? Pertama, guru yang sukses di dalam mengajar itu dia respect dan memahami dirinya serta dapat mengontrol emosinya. Emosinya itu stabil, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing emosi. Nah, itu guru yang sukses di dalam mengajar. Dia mampu mengontrol emosi, emosinya stabil. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, guru yang sukses dalam mengajar itu karakternya antusias dan bergairah terhadap bahan, terhadap kelasnya, dan seluruh pengajarannya. Dia bergairah, bersemangat. Aha, gitu. Nah, yang ketiga, berbicara dengan jelas dan komunikatif. Dapat mengkomunikasikan idenya terhadap si siswa. Jadi, misalkan bahasa-bahasa yang sulit di dalam buku, ya sederhanakan sehingga si siswa itu mudah memahami apa yang ia sampaikan. Itu yang ketiga, karakter guru sukses di dalam mengajar. Yang keempat, guru yang sukses dalam mengajar, ia bisa memperhatikan perbedaan individual siswa. Ada yang siswanya ini cepat di dalam menangkap pelajaran, ada yang lemah. Nah, guru bisa memahami perbedaan itu dan mengakomodir perbedaan itu dan melayani perbedaan-perbedaan itu. Sehingga tidak ada siswa yang kemudian merasa dikucilkan dan tidak diperhatikan. Nah, itu uh, yang keempat, karakter guru sukses di dalam mengajar. Yang kelima, karakternya adalah memiliki banyak pengetahuan. Dia banyak baca, banyak ya sumber-sumber literatur gitu ya. Inisiatif, juga kreatif dan banyak cerdas. Cerdas itu bisa mensiasati kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Cerdas itu ketika dia mengajar misalkannya bisa memberikan contoh-contoh yang ada di sekitarnya untuk mempermudah, menganalogikan sesuatu yang ada di sekitarnya dan dijelaskan kepada siswa sehingga siswa mudah di dalam memahami sesuatu yang tadinya sulit. Yang keenam, karakter guru sukses dalam mengajar itu menghindari sarkasme dan ejekan terhadap siswanya. Tidak boleh guru itu mengejek siswa. "Oi kamu, wah, lelet sekali. Kamu ini," wah, tidak boleh sih guru itu mengejek terhadap siswa. Yang ketujuh, tidak menonjolkan diri.
Karakter guru yang sukses di dalam mengajar, dia tidak menonjolkan diri, artinya dia tidak berlebihan dalam mengajar itu. Contoh misalkan anak-anak SD itu diberi misalkan bahasa-bahasa yang sulit, bahasa ilmiah yang sulit itu sehingga si siswa susah memahami pelajaran. Yang kedelapan, nah ini nih yang poin besarnya. Karakter guru yang sukses di dalam mengajar itu yang kedelapan, dia menjadi teladan bagi siswanya. Ini yang tugas besar, menjadi teladan bagi siswanya. Cara dia berpakaian, cara dia berbicara, cara dia bersikap itu akan dilihat oleh si siswa dan menjadi apa namanya ya teladan bagi siswanya. Nah itu karakter guru yang sukses dalam mengajar menurut Mulyasa tahun 2004. Ya mudah-mudahan kita calon guru memiliki 8 karakter ini dan kemudian kita bisa sukses di dalam mengajar. Nah selanjutnya persiapan guru sebelum mengajar apa sih yang harus dipersiapkan? Pertama harus persiapkan penguasaan materi, materinya harus dikuasai. Yang kedua persiapan mengajar. Apa persiapan mengajar ini ya? Pakaiannya harus siap, kemudian mentalnya harus siap, terus kemudian apalagi ya rencana pembelajarannya harus siap. Apa yang ingin diajarkan ya sudah harus siap. Nah, medianya harus siap, metodenya harus siap, dan banyak persiapan yang harus dilakukan oleh guru. Nah, yang ketiga persiapan guru sebelum mengajar adalah penguasaan terhadap media mengajar. Nah, dia menguasai media apa yang akan digunakan di dalam mengajar, sehingga nanti mengajarnya apa namanya ya sesuai dengan apa yang direncanakan. Contoh kalau dia ingin menggunakan apa namanya teknologi komputer, maka dia harus menguasai komputer itu. Nah, yang keempat, penguasaan terhadap metode mengajar. Metode apa yang akan diterapkan di dalam proses belajar mengajar itu? Kalau metode itu adanya di dalam apa namanya proses belajar mengajar. Beda dengan model. Kalau model itu ya secara keseluruhan dari awal sampai akhir direncanakan sampai dievaluasi itu model. Kalau metode mengajar, ketika dia sedang mengajarkan, menyampaikan suatu materi, maka metode apa yang dia gunakan. Nah, gitu. Yang kelima, harus juga mampu mengevaluasi nanti di akhir. Ada kan penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Yang formatif itu ketika dalam proses mengajar, kalau yang sumatif itu di akhir eh, proses pembelajaran. Nah, ini persiapan guru sebelum mengajar. Nah, selanjutnya apa saja sih kompetensi siswa yang harus dimiliki oleh siswa di dalam kedua kurikulum. Ada tadi kurikulum 2013 dan nanti kita akan bahas di kurikulum Merdeka. Karena ini kurikulum 12 dulu ya. Ada 3 jenis kompetensi di dalam kurikulum 2013. Pertama, secara garis besar ya ada standar kompetensi lulusan. Artinya siswa itu harus punya pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Nah, yang menjadi tujuan dari kurikulum itu. Nah, yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang harus dimiliki oleh siswa di kurikulum 2013, dia harus punya sikap keagamaan, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Jadi pengetahuannya bukan hanya dia ketahui, tapi mampu diterapkan pengetahuan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang ketiga ada kompetensi dasar di dalam kurikulum 2013. Nah, kompetensi dasar ini ada di setiap mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Contoh kalau misalkan di PAI misalkan ini ada kompetensi dasar beriman kepada Allah gitu ya. Nah, dia meyakini dan bahwa kompetensi dasarnya atau
rukun iman. Nah, kompetensi dasarnya dia bisa menyebutkan ke berapa? 6 rukun iman, iman pada Allah dan seterusnya sampai ke qada dan qadar. Nah, itu kompetensi dasar. Ini 3 jenis kompetensi di dalam kurikulum 2013. Nah, bagaimana kompetensi di dalam kurikulum Merdeka saat ini yang sedang berkembang? Di dalam kurikulum Merdeka ada 3 kompetensi juga di dalam kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ini menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik yang holistik dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan mereka, maka kompetensi di dalam kompetensi kurikulum Merdeka ini ada 3. Jadi kalau kita bahas secara sederhana, apa sih kurikulum Merdeka itu? Ya, kurikulum yang memberikan keleluasaan terhadap guru untuk memilih model dan lain sebagainya, menentukan pelajaran dan sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan si siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Tuh. Kompetensi siswa di dalam kurikulum Merdeka ada 3. Pertama ada kompetensi inti, artinya merujuk pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik di dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kompetensi inti ini ada meliputi literasi, numerasi, bahkan literasi digital, serta berpikir kritis dan kreatif. Ini kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik, oleh siswa di dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini ya merupakan kemampuan spesifik yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik pada setiap mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar ini itu mencakup ada penguasaan materi esensial. Dalam kurikulum Merdeka itu ada istilahnya materi esensial serta penerapan konsep-konsep kunci yang relevan. Ini kompetensi dasar. Ada pada setiap mata pelajaran. Ya. Yang ketiga, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan indikator dari kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Nah, capaian pembelajaran ini menggambarkan hasil pembelajaran yang spesifik dan terukur yang diintegrasikan dalam satu paragraf tanpa terlalu rinci. Dalam kurikulum Merdeka itu ada satu paragraf yang isinya adalah capaian pembelajaran. Nah, ini dibuat oleh Kemendikbud ya, setiap jenjangnya itu, setiap fasenya. Nah, jadi peserta didik itu dibagi ke dalam beberapa fase. SMP itu fase apa ya? Fase D kalau tidak salah ya. SMP itu fase D. Yang di fase D ini di capaian pembelajarannya ada satu paragraf itu ya ada pelajaran kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, si guru bebas memilih materi mana yang dibutuhkan oleh siswa. Bisa jadi materi yang di kelas 9 diterapkan di kelas 7, diajarkan di kelas 7, ataupun sebaliknya, sesuai kebutuhan. Nah, yang di yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, itulah yang apa namanya yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dari berbagai apa namanya literasi ini dan kemudian kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat dan kita bisa terapkan di dalam pengajaran kita di kelas. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.